How old is Jesus when he died? Waktu dia mati, Yesus mati, umurnya berapa? 33. 33. Amen. How old is Peter? Waktu itu Petrus sudah umur berapa? 40-an. 40-an. A 33-year-old man Satu orang umurnya 33 tahun called the 44 people anak-anak. ya memanggil orang yang umur 40 lebih sebagai anak-anak. Hai anak-anak. Hai anak-anak. This is why Jesus called them anak-anak. Kenapa Yesus bisa memanggil mereka anak-anak? Because their mind is like anak-anak. Karena pikirannya seperti anak-anak. When you start to worry, Waktu kamu mulai khawatir, Jesus look at you anak-anak. Yesus akan melihat kamu sebagai seorang anak-anak. Sometimes when anak-anak fight, Jadi waktu anak-anak bertengkar, the father loves them. ya papa akan mengasihi mereka kan? The father knows they got no food to eat. Ya papa sudah tahu mereka tidak punya makanan. The father come to Jesus. Now Jesus has a father's heart. Jadi Yesus ini punya hati sebagai seorang bapa. He come on earth to show his father. Dan dia datang ke dunia ini untuk menunjukkan hati Now bapa. listen here. Ya didengar benar-benar ya. The Jesus that appeared in the shore is not just Jesus, but it's a father in Jesus. Ya, jadi Yesus yang menampakkan diri pada hari itu di pantai itu bukan lagi Yesus, tetapi adalah Bapa di dalam Yesus. Last time he said what the father say, I say. But now when he appeared in the pantai, it is not the father say. It's not father, but the father in Jesus. Therefore, Jesus is the father at that moment. Ya, jadi sebelum dia mati, dia selalu kata, apa kata Bapa, saya akan kata. Tetapi selepas dia mati, di waktu dia ngomong, ini ialah Bapa, dia memanggil mereka sebagai anak-anak. Jadi waktu itu Yesus datang seperti Bapa. He asked them, do you have fish to eat? Dia tanya kepada mereka, adakah kamu punya lauk pauk? Do you think that Jesus really want to eat? Ya, kamu rasakan sebenarnya Yesus yang mau makan ke? And they said to him, Ilak kucing. No. Jadi dikatakan kepada mereka, ilet maksudnya tiada. No. Tidak ada. You see, one of the things I want to tell you, many times when God wants to ask us something, it's a time when we don't have. Ya, biasanya kalau Tuhan bertanyakan kita sesuatu, maksudnya waktu itu kita tidak ada. Many times God asks us, it's the time when we don't have. We say, God, I want to keep up, we don't have. Ya, banyak kali kalau Tuhan tanyakan sesuatu, kita mungkin rasa mau beri, tetapi kita tidak I don't know about you, but many times when God asks me to sow and give, it's a time when I really don't have. Ya, setiap kali kalau saya tak tahu kamu ya, tetapi kalau bagi saya, setiap kali Tuhan suruh saya tabur, waktu itulah saya begitu kosong sekali. Because why God want to ask us when we don't have? Kenapa Tuhan mau minta kita waktu kita tidak ada? Because He want to bless us. Karena Dia mau memberkati kita. Some of you know that this moment in the corona, you say, Pastor, I really don't have, not enough, because corona, my job is not doing well. Because this is the time Jesus asked, give me some food to eat, because I want to bless you. Ya, makanya sekarang ya waktu banyak corona, karena kerja dan sebagainya. Dan waktu inilah Tuhan kata, saya mau berkati Anda semua. When we don't have, Waktu kita tidak mempunyai, it's the best time, Jesus says. itu adalah waktu terbaik, Yesus katakan. And they say no. Dan mereka kata, tidak ada. They don't know Mereka tidak tahu who He was. siapakah dia sebenarnya. Jesus called them, Jadi Yesus memanggil kepada but mereka, they did not see. tetapi mereka tidak bisa Let's lihat. continue on to read verse 7. Mari kita sambung di ayat ke-7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Now suddenly, listen here. I want you to listen here. Come on, listen here. Suddenly, Tiba-tiba, the disciple that loved Jesus, ya murid yang mengasihi Say. Yesus katakan, he opened the eyes. dia buka matanya. Who is this disciple that loved Jesus? Siapakah murid yang mengasihi Yesus ini? Siapa? Siapa? Hello? The one that wrote the book of John. Ya, nah orang yang menulis buku Yohanes. Siapa? Siapa itu? Yohanes. Yohanes. Yohanes wrote in the book of John, he says the disciple that Jesus loved. Ya, Yohanes sendiri yang menulis, dan inilah murid yang dikasihi oleh Yesus. Let me tell you, if I write a book, Samuel write a book, and I write the book that Jesus loved the disciple
the book of Samuel wrote, Samuel is the disciple that Jesus loved the most. You understand? You don't catch the joke? Means, I say myself, Jesus loved me the most. Ya, sebenarnya ini ada satu candaannya, di mana bisa melihat Yohanes sendiri yang menulis bahwa dia adalah anak murid yang dikasihi Yesus. Yang dikasih, yang tersayang Yesus. Dia sendiri tulis, dia sendiri. Saya adalah murid yang dikasihi Yesus, yang the most. Ya, yang paling dikasihi Yesus. But actually Jesus loved everyone the same. Sebenarnya Yesus mengasihi semua murid-muridnya. But he feels that Jesus loved him the most. Tetapi dia bisa rasakan Yesus paling mengasihinya. Is it wrong? Adakah itu salah? No. Bukan. It's good. Itu Come baik. on, tell the person next to you. Ya, katakan kepada orang sebelahmu, Jesus loved me the most. You know. Yesus paling mengasihi saya, enggak tahu kak? Hey. Halo? Jesus paling sayang saya loh. Yesus paling sayang Yesus saya paling loh. sayang sama saya loh. Ya. Hmm. Tapi bukan saya saja, kamu juga tak. Ya, bukan saya saja ya, adalah kamu juga. Amen. Amin. And it's good to feel like that, you know. Kadang-kadang kalau kita bisa merasakan begitu, Look sebenarnya here. baik. The disciple that loved Jesus the most, his eyes open and he said, "Hey, that is Jesus." Ya, waktu murid yang sangat mengasihi Yesus bisa buka matanya, dia kata, "Hey, itu Yesus." I want to tell you, orang yang sangat sayang Yesus baru boleh lihat Yesus. Orang yang sangat-sangat sayang Orang yang Yesus. terlalu khawatir corona, tak boleh lihat Yesus. Orang yang sayang Yesus seperti Yohanes. Oh, itu Yesus. Come on, tell the person next to you. Ya, katakan kepada orang sebelahmu. Kalau malam ini kamu sangat sayang Yesus, kamu boleh lihat Yesus. Amin. Yes, amen. And I want to tell you one thing, very funny. Saya mau katakan sesuatu yang begitu lucu ya. The disciple that loved Jesus the most. Ya, murid yang paling mengasihi Yesus, Jesus said, Yesus katakan, "Go and catch the fish. "Pergilah menangkap ikan The itu." fish so much already." Ikan terlalu banyak. And John Dan Yohanes, look at Jesus. mulailah melihat ke Yesus. Itu Yesus. Itu Yesus. But Tetapi, who is the one that jumped out from the boat? siapa yang terjun dari perahu? Halo. Petrus. Dia lihat Yesus, itu Yesus, tapi ikannya lebih penting. Itu Yesus. Dia sayang Yesus, tapi ikannya lebih disayangi. Many people like that. Itu Yesus, tapi ikannya lebih penting. Banyak orang begitu. Itu Yesus, tetapi ikannya mereka lebih Itu penting. Yesus, tapi ikannya dia pasti di perahu, tak mau jalan. Tapi Peter, Tetapi Petrus, listen, Peter, look at here. ya dengan benar-benar. The moment that Peter hear John say Jesus, the Bible said Peter immediately leave the fish and jump for Jesus. Ya, pada waktu Petrus sudah mendengar bahwa itu ada Yesus, dia tinggalkan ikannya dan terus terjun dari perahu. Now, who is the one that saw Jesus first? Siapa yang melihat Yesus dulu sebenarnya? John. Yohanes kan? Who is the one that jumped down from the boat first? Tetapi siapa yang terjun daripada perahu? Peter first. No, a lot of Christians is like that. Banyak orang Kristen begitu. Oh, Jesus, I love you. Oh Yesus, saya mengasihimu. But he loved the ikan more. Tetapi dia mengasihi ikan He lebih. don't want to jump. Dia tidak mau terjun. But Peter, Tetapi Petrus, he looked at Jesus dia lihat Yesus. and he jumped. Dia terus terjun. One thing he do very funny. Dan sesuatu yang dia lakukan begitu lucu I sekali. want you to see how did he do, yeah? Saya mau kamu lihat apa yang dia lakukannya. Verse 4. Ayat keempat. Ayat keempat ya. Read, yeah. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Continue on. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk paut?" Jawab mereka, "Tidak ada." Continue on. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkan jalanmu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Come and say hallelujah. Katakan haleluya. Ikannya banyak. Ya. Sudah dapat ikan baru lihat Yesus. Sebelum ikan tidak kenal Yesus. Ada berkat, ada Yesus. Tidak ada berkat, Yesus yang tidak tahu. Betul? Betul dong. Sudah Yesus dan sudah dapat ikan. Wow, maka Yesus dan continue. Maka Yesus kata kepada mereka, "Tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat 7.
Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Itu saja yang ngomong, Tuhan. Tapi dia duduk di sana juga. Banyak Kristen sekarang begini, Tuhan. Tapi dia tinggal di sana. Tak mau turun. Many people like that. Banyak orang begitulah. You see, people is not the person that say Jesus. It's the one that do. Jadi bukan orang yang katakan itu Yesus, tetapi orang yang melakukan yang penting. Amin. Amin. Banyak orang bercakap, tapi orang yang lakukan baru benar-benar orang yang cinta Yesus. Amin. Haleluya. Masa itu Yohanes masih muda. Waktu itu Dia masih belum dikasih Yesus. Dia masih belum mengasihi Yesus. benar-benar mengasihi Yesus. Dia boleh kata Yesus mengasihi dia the best. Tetapi dia sendiri belum benar-benar sayang Yesus lagi. Makanya dia harus hidup sampai tua. Murid yang terakhir mati dia. Supaya dia belajar untuk mengasihi dengan benar. Maka dia tulis 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Itu buku yang mengajak kita mengasihi. Sebab waktu dia muda, dia belum tahu mengasihi. Dia masih ngomong Yesus tapi tinggal di perahu lihat ikan. Banyak Kristen seperti yang Yohanes. Itu Yesus. Tuhan, I love you, I love you, I love you. Itu mulut cakap saja. Tapi tidak gerak. Tidak bergerak. Tapi Petrus different. Tetapi Petrus itu How berlainan. you want to be like Petrus? Siapa mau jadi seperti Petrus? Petrus, the moment he listened. Wah, pada waktu dia tahu ya. Look at tindakan Petrus. Mari kita lihat tindakan Petrus. Petrus do many wrong things, but he has attitude. I like it. Petrus itu melakukan banyak kesilapan, tetapi dia masih ada sikapnya lagi. Dia tidak takut salah. Dia masih mau belajar. Siapa di sini masih mau belajar? Amin. Amin. Haleluya. Ayat 7, mari kita baca. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya karena ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Dia lakukan sesuatu sangat aneh. Dia mau siapa mau ke berenang, kamu kalau if you want to go to swim, Kalau kamu mau berenang, you take off your shirt or you take off your shirt. biasanya kamu buka baju atau kamu pakai baju? Take off kan? You take off your shirt Kamu akan buka bajumu. and you jump into the water. Pasti kamu baru terjun kan, baru selepas kamu buka baju. But my dear brother Peter is different. Tetapi Petrus ini berlainan. Dia pakai baju and turun. Dia pakai baju baru turun ke air. Ya, dia kenakan baju dia turun, brother sister. Orang mau berenang dia buka baju dia turun, tapi orang ini Petrus biasa, dia pakai baju dia turun. Why? Kenapa dia membuat begitu ya? Orang mau berenang dia buka baju dia turun, tapi Petrus dia kenakan baju dia turun. Why? Kenapa? Why? Maybe he want to walk on water again. Mungkin dia mau berjalan di atas air lagi. Because last time he walked on water, right? Karena mungkin dulu dia sudah berjalan di atas air kan. He went on it. Dia kenakan pakaiannya. He jumped to the water. Dia terjun ke dalam air. But this time, Tetapi kali ini he never walked on water. dia tidak berjalan di atas air. He swam to Jesus. Dia berenang ke He said, Yesus. Jesus, I come. Dia kata, Yesus aku mau datang. Jesus, the ikan is not important. Ya, dia kata, Yesus ikan itu tidak penting. He's the one that say, let's go to fish. But he's the one that lead the fish and go back to Jesus. Ya, dia yang kata dia akan menangkap ikan, tetapi dia juga lah yang meninggalkan ikan dan berenang ke Yesus. He really loved Jesus. Dia betul-betul mengasihi Yesus. He's so, sometimes he do things like, I don't want to fish. But when the fish come, he don't want the fish. He go back to Jesus. Ya, dialah orang begini. Waktu mau tangkap ikan, tiba-tiba dia tidak mau tangkap ikan lagi, dia mau ke Yesus. He go back to fish, but his heart is not happy. Ya, dia sudah kembali untuk menangkap ikan, tetapi hatinya tidak gembira. When the fish comes so many, Waktu ikannya sudah banyak, everybody happy. semuanya orang gembira, John happy. semua happy. But Jesus come, Tetapi waktu Yesus datang, everyone see. semua orang juga bisa nampak, Only one respond. tetapi hanya satu Who is the merespon. one that respond? Dan siapa yang meresponi? He's the one that say go and catch fish. Ya, itulah orang yang sebenarnya yang kata mau menangkap ikan itu. Tapi orang yang mau tangkap ikan, dia sendiri mau cari Yesus kembali.
Hallelujah. I like Peter Saya suka Petrus. because he is confused. Karena dia tuh bingung. He don't know whether he want fish or want Jesus. Karena dia tidak tahu apakah dia mau ikan ataupun Yesus. Sometimes pemimpin is like that, ya. Kadang-kadang pemimpin juga begitu. Kita tidak lihat Yesus, kita jalan buta. Tapi kita lihat Yesus, kita sendiri yang mesti cari Yesus. You know, Peter is very confused Petrus ini sungguh bingung. because inside his heart, Karena di dalam hatinya, Jesus is more important than the fish. Yesus itu lebih penting daripada ikan. How many of you, Jesus is more important than money? Siapa di sini katakan Yesus lebih penting daripada uang? You then go back to Jesus. Jadi dia kembali ke Yesus. You go back to Jesus. Dia kembali ke Yesus. When you reach Jesus, Waktu dia kembali ke Yesus, Jesus says to him, Yesus katakan pada dia. you know, when you reach Jesus, you know what happened? Nah, waktu dia sudah sampai di Yesus, apa yang terjadi padanya? Suddenly he saw Jesus cooking fish already. Tiba-tiba dia kelihatan Yesus sedang membakar ikan. Just now he said, Jesus said, bring the fish. But suddenly Jesus cooked the fish. Ya, tadi kan Yesus kata, mari bawa ikan. Tetapi waktu dia sampai, Yesus sudah mulai membakar ikan. Nah, ikan dia datang dari mana? Jadi ikan dari mana sebenarnya? This is a miracle. Jadi itu sebenarnya satu mujizat. Sebelum ikan dia ditangkap kasih dia sudah pakai ikan, brother sister. Wah, luar biasa. Let me tell you, Biar saya katakan di sini. Jesus actually is asking the fish, not because he want the fish. Ya, Yesus menanyakan untuk mendapatkan ikan bukan karena dia mau ikan itu. He wants their attention. Dia mau fokusnya mereka, perhatiannya He's daripada asking you mereka. all, Jadi Yesus sedang bertanya kepada Anda semua, can you focus my attention? bisakah fokus kepada saya? Don't Berikan look- perhatian kepada saya. Many people is looking at a fish, Banyak orang sedang melihat ikan-ikan, looking at a job, melihat pekerjaan mereka, looking at the money. melihat uang mereka. But Jesus is saying, Tetapi Yesus sedang berkata, do you have a fish? kamu ada ikannya enggak? Why did Jesus ask? Kenapa Yesus bertanya? Because we keep on focus on the things that we cannot get. Ya, karena kita sering fokus kepada perkara yang kita tidak bisa ambil. God says to you, Jadi ya, Tuhan sedang berkata kepada when semua, you look to Jesus, waktu kamu fokus pada Yesus, the power of love kuasa kasihnya can change you. bisa mengubahmu. Say amen. Katakan amin. When you have nothing, Waktu kamu tidak mempunyai apa-apa, it's the time that you know how to love Jesus. ya, itulah waktunya kamu bisa mengasihi Yesus paling banyak. Hallelujah. Haleluya. How many want to love Jesus tonight? Siapa yang mau mengasihi Yesus malam I ini? want you to stand up together. Saya mau kamu berdiri bersama-sama. Just close your eyes for a moment. Mari kita tutup mata sebentar. I know you like to sing. Saya tahu kamu suka menyanyi menyembah. I like to sing too. Saya juga suka menyembah. But tonight, Tetapi malam ini, I want you to love Jesus more than singing. saya mau kamu mengasihi Yesus lebih daripada menyanyi. I want you to focus on Jesus tonight. Saya mau kamu fokus pada Yesus pada malam ini. Tonight, something is going to happen. Malam ini sesuatu akan terjadi. I like the keyboardist only. Saya hanya mau keyboardis, hanya memainkan Just keyboardisnya, the keyboardist. keyboardnya. I want you to lift up your hands. Saya